Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nawaina kama nawa salafun salihin wa nawaina kama nawa jamil masyayikhana wa ma'limana susan rabbi ruhina al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib al-habib Umar Abdullah bin Abdurrahman bin Syahab. Allahumma dakhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyarul aba wal ummahat, ikhwan wal akhwat, mustami'in wal mustami'at, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, para tuan guru, para asatid yang tidak bisa ana sebutkan namanya satu persatu, yang insyaallah mudah-mudahan semua para ulama, para asatid, para haji dan para tuan guru semuanya akan diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan semuanya akan diberikan oleh Allah panjang umur, rezeki yang luas, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kelak kita semua, khususnya para ulama kita, para sepuh kita, para tuan guru kita, semuanya insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang Habib hormati juga aparatur pemerintahan yang ikut hadir pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir dari aparatur pemerintah, insya Allah semuanya akan diberikan oleh Allah kesehatan juga, diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah kelancaran dalam mengurus negeri kita ini, dan diberikan sifat amanah untuk membebani, untuk menjadi pembawa amanah daripada amanah masyarakat, khususnya Kuala Tungkal ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk pengurus daripada Masjid Nurul Ihsan, Pak Haji Ahmad Sayuti dan semua stafnya, dari pengurus masjid yang telah susah payah mempersiapkan untuk acara Isra Mi'raj ini, bekerja sama dengan Majelis Al-Hasir yang alhamdulillah berjuang bersama di majelis rutinan bulanan, dan malam ini bukan hanya majelis rutin bulanan tapi juga perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mintakan, karena mereka ini sebagai penyebab hadirnya kita, mereka ini adalah sebab kita bisa duduk berkumpul ramai seperti saat ini. Tidak ada perihal yang kita takuti kecuali Allah, tidak ada perihal yang kita harapkan kecuali ridha Allah, tidak ada yang kita harapkan kecuali ampunan dari Allah. Maka mudah-mudahan pengurus daripada Masjid Nurul Ihsan dan Majelis Al-Hasir, insya Allah mereka semuanya diberikan oleh Allah kemakmuran dunia dan akhirat. Mereka telah memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan memakmurkan hidup mereka di dunia dan di akhirat.
Allah akan mudahkan semua urusan mereka dunia dan akhirat. Allah akan berikan hajat mereka dunia dan akhirat, dan Allah akan berikan mereka insyaallah hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, hadir? Ada? Sudah makan? Alhamdulillah. Kalau sudah makan jangan mikir balik. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kita malam ini luar biasa bersyukur. Pada malam hari ini kita bisa merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tahun kemarin tidak bisa. Tahun kemarin tidak bisa. Tahun ini alhamdulillah sudah bisa. Tapi kayaknya masih di tungkal aja, masih di desa-desa belum kayaknya. Tapi alhamdulillah bergoyor sedikit demi sedikit, berangsur. Kayak beli speaker berangsur ya. Mudah-mudahan lunas insyaallah. Dari bulan kemarin sampai bulan ini belum lunas lagi kayaknya. Insyaallah bulan ini lunas insyaallah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kita pada malam hari ini nikmat bisa duduk di majelis ilmu, bisa duduk di majelis ta'lim, bisa duduk di majelis salawat, bisa duduk di majelis zikir, bisa duduk di majelis silaturahim. Alhamdulillah. Duduk di majelis zikir maka tatanazzalur rahmat, Allah turunkan rahmat. Duduk di majelis ilmu maka kata Rasulullah, duduk di majelis ilmu lebih afdal daripada, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu pahalanya melebihi daripada kita mengurus 1000 jenazah. Duduk di majelis ilmu pahalanya melebihi daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Luar biasa. Kalau dipikir ibu, bapak, kalau dipikir tidak ada yang sanggup di zaman saat ini mungkin untuk melakukan sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu malam. Dalam satu malam tidak. Zaman ini mungkin. Tapi ada Allah yang khususkan, hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, yang diberikan kemampuan, yang diberikan kesanggupan untuk melakukan sholat sunnah 1000 rakaat dalam semalam. Masih ada, tapi memang tidak seperti dulu. Kalau dulu banyak yang menghidupkan waktu malam dengan ibadah, kalau sekarang banyak yang menghidupkan waktu malam di kafe-kafe. Kalau dulu banyak menghidupkan waktu malam dengan Al-Quran, kalau sekarang banyak menghidupkan waktu malam dengan HP. Kalau dulu banyak menghidupkan waktu malam dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sekarang waktu malam banyak dihidupkan dengan kelalaian, dengan duduk-duduk tidak ada manfaat. Makanya banyak sekali keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini sebagai iftitah, sebagai pembuka hati kita, pembuka mata kita, karena kita hari Senin akan masuk Sya'ban dan 1 bulan berikutnya akan masuk Ramadan. Hari Senin kita akan masuk 1 Sya'ban, nanti setelah berikutnya adalah masuk Ramadan. Ini akhir Rajab, akhir Rajab. Ini hari Kamis 27 Rajab. Ini kemudian hari ini hari Jumat 28, hari Sabtu 29, hari Minggu 30, hari Senin insyaallah 1
1 Sya'ban, insyaallah. Nah, makanya ibu-ibu bersyukur kita malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Biasanya malam minggu duduknya bukan di majelis ilmu. Biasanya malam minggu duduk di mana? Di mana? Di mana? Warkop. Oh, di warkop. Itu warkop DKI, Dono Kasino Indro. Duduk. Malam minggu biasanya kumpul-kumpul, kelakar, ketawa ketiwi, kakak kikik sampai jam 1 sampai jam 2. Tapi alhamdulillah ini malam dari sejak jam 8 tadi sampai sekarang jam 10 kurang seperempat, insya Allah sampai jam 12 kita duduk dalam ibadah. Insya Allah sampai jam yang jawab cuma 1. Insya Allah sampai jam 12. Para panitia menutup masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah nikmat kami, nikmat untuk kami seperti ini ya Allah. Tambahkanlah nikmat-nikmat yang seperti ini untuk kami ya Allah. Tambahkanlah ya Allah nikmat-nikmat seperti ini untuk kami. Jadikanlah setiap malam kami terisi dengan hal-hal yang Engkau ridhoi. Jadikanlah malam-malam kami terisi dengan hal-hal yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, ada salawat, ada zikir, ada ta'lim. Dan jadikanlah ya Allah malam-malam kami menjadi wasilah kami untuk dekat denganmu, dan menjadi kendaraan kami untuk menjadi orang soleh di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyiduna Muhammad. Jangan pernah putus untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad. Selalu baca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, katanya sekarang musim susah, cari pekerjaan susah, untuk mata pencarian susah, untuk jaga kesehatan badan susah, untuk mendapatkan rizki yang banyak susah. Maka kesusahan itu jawabannya ada apa? Ada di mana? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dapat jaminan dimudahkan untuk semua urusannya, semua mendapatkan kemudahan, dirasakan dengan mudah, dengan tenang, dengan indah, dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang dahulu kita memetik hasil dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Banyak mereka mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, mendapatkan rizki yang tidak dikira-kira, yang tidak disangka-sangka, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya kalau Habib ceramah, ada yang main HP, main WhatsApp, main Facebook, maka biasanya Habib doakan HP-nya rusak. Apalagi pacaran di masjid, dengan main HP, chatting-chattingan. Kau duduk di mana? Aku duduk di belakang.
ya. Di mana pakai jilbab Bapak? Pakai jilbab ini. Nah kita doakan HP-nya rusak, amin. Kalau dia beli lagi rusak lagi, amin. Kalau dia beli lagi rusak lagi, amin. Kalau habis doa ini dia main, tapi kalau yang tadi sudah. Kalau habis doa ini dia main, masih Facebook, WhatsApp, apa-apa, tidak memperhatikan ceramah, insya Allah HP-nya rusak. Nah, yang mengaminkan lebih dari 40. Yang mengaminkan lebih dari 40. Kalau sudah 40 ke atas itu doa mustajab. Doa mustajab seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kadang-kadang ada innahu huwas samiul alim. Ini jarang baca Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, Isra Mi'raj ini adalah perkara yang berkaitan dengan keimanan. Hanya orang yang beriman, yang percaya dengan kejadian Isra Mi'raj, hanya di dalam hatinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia akan percaya dengan kejadian yang sangat luar biasa. Bukan luar biasa lagi, sangat luar biasa. Kejadian yang sangat hebat. Coba ibu-ibu pikirkan, coba bapak-bapak renungkan, bagaimana kehebatan kejadian ini. Nabi Muhammad dibangunkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril dan Mikail. Dibangunkan. Ketika dibangunkan, langsung dibawa ke dekat biir Zamzam. Kemudian dibelah dada Nabi Muhammad. Kemudian proses pembelahan, kemudian ditambahkan keimanan, keyakinan, ketakwaan, kekuatan dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian diberangkatkan ke Masjidil Aqsa dengan perihal banyak yang dilihat, banyak yang diketemukan. Kemudian ketemu dengan para nabi, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa, berangkat ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan para nabi, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, masuk ke arusnya Allah, dapat perintah salat, bolak-balik menurunkan 50 waktu jadi 5 waktu. Kemudian turun lagi melihat surga dan melihat orang-orang yang tersiksa di neraka. Kemudian kembali lagi ke tempat tidur Nabi Muhammad. Tempat tidur Nabi Muhammad masih dalam keadaan hangat, bagaikan baru bangun dari tempat tidurnya. Tempat tidur Nabi Muhammad masih hangat, bagaikan baru berangkat. Kayak ini, baru berangkat. Anget. Anget. Bu, coba ibu pegang, anget deh. Anget. Nah, itu ciri banyak anak. Kata orang dulu, kalau duduk bangun dulu anget, nah itu ciri banyak anak. Kalau dingin, nah itu ciri dekat mati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hebat tidak? Kira-kira berapa waktu kita butuhkan untuk mendinginkan tempat yang hangat ini? 1 menit kelamaan kan? 1 menit itu sudah lama. Ya, kita hitung 1 menit itu saja sudah luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan ismun nakirah, bukan ismul ma'rifah, ismun nakirah, yang memaknakan apa? Bahwasanya sebagian daripada berapa, sebagian dari malam ini berapa. Lihatlah contoh yang disabdakan, yang diriwayatkan bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad tadi. Tempat tidur Nabi Muhammad dari sejak pergi sampai pulang masih hangat. Begitu cepatnya perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad dengan bukti. Allah membuktikan dengan kalimat subhanalladzi, subhanalladzi, maha suci, maha suci. Allah memuji diri dia sendiri. Pujian ini ada pujian Allah ke Allah, ada pujian Allah ke makhluk, ada pujian makhluk ke Allah, ada pujian makhluk ke makhluk. Ada pujian Allah ke Allah, ada pujian Allah ke makhluk, ada pujian makhluk ke Allah, ada pujian makhluk ke makhluk. Kalau pujian Allah ke Allah, Allah memuji zatnya sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah memuji zat Allah sendiri. Ada pujian Allah kepada hambanya, Allah puji hambanya. Wa innaka la'ala hulukin azim. Allah puji hambanya Nabi Muhammad. Ada seorang hamba memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pujian makhluk ke makhluk. Ya Ustaz, antum gantengnya makhluk ke makhluk ke makhluk. Ini Allah memuji zatnya sendiri. Subhanalladzi asra, mensucikan zatnya Allah sendiri, zatnya yang suci. Alladzi asra, yang mana memperjalankan hambanya. Bu, Pak, yang di luar, Pak, yang di teras, tidak nonton secara langsung. Kalau yang di dalam secara langsung, kalau di luar radio. Iya, itu. Habib dari Palembang sampai ke Tungkal, pas sampai ke Tungkal buka tas. Pas buka tas, dalam tas itu ada semut. Ada semut luar biasa, semut dari Palembang sampai ke Tungkal. Subhanallah, dari Palembang sampai ke Tungkal semutnya. Hebat ya? Masuk akal lah. Kapan masuknya? Turun semut itu, Habib turunkan dari tas tadi, turun ke bawah. Ketemu dia dengan semut Tungkal. Ahlan wa sahlan. Kebenaran semutnya mau ngagap. Ahlan wa sahlan, kaif halukum? Wa ahlan, alhamdulillah bikhair. Min aina ji'ta? Dari mana kau datang? Ana min Palembang. Oh, makrum ente. Makrum ente, gila ente. Masa ente dari Palembang? Tak mungkin ente dari Palembang. La, ana min Palembang. Musma'gul hada. Tidak masuk akal ente dari Palembang. Kenapa tidak masuk akal? Bagaimana bisa masuk akal? Saya dari Palembang, dari jam 6 pagi saya pergi sampai ke Tungkal jam 7 malam. Berapa jam tuh? 13 jam. Kemudian saya sampai di Tungkal, turun. Kok bisa? Karena bukan saya yang berjalan sendiri, bukan. Saya numpang ikut di dalam tasnya Habib Muhsin. Oh, pantes. Kalau kau sendiri dari Tungkal, dari Palembang ke Tungkal 13 tahun. Bukan 13 jam, 13 tahun baru sampai. Oh, pantes. Kalau itu makgul. Itu masuk akal. Masuk akal. Kenapa? Kau numpang, kau dibawa, diperjalankan, masuk akal. Karena diperjalankan, itulah engkau bisa sampai ke Tungkal. Begitulah Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Itu Nabi Muhammad diperjalankan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri, bukan Nabi Muhammad berangkat sendiri, bukan Nabi Muhammad terbang sendiri, bukan Nabi Muhammad pergi sendiri. Tidak, diperjalankan.
Tapi subhanallah, lihat itu pelajaran. Nabi Muhammad diperjalankan, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, tapi tetap pakai buruk. Sebenarnya cukup malaikat Jibril sama malaikat Mikail aja pegang kanan, pegang kiri, terbang. Tapi masih tetap pakai buruk. Tetap pakai kendaraan. Ini subhanallah, subhanallah. Ini tetap masih pakai kendaraan, yaitu buruk. Buruk ini lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ini buruk. Satu kali melangkah sejauh mata memandang. Satu kali melangkah sejauh mata memandang. Bu, berapa meter pandangan manusia yang paling jauh? Nggak tahu. Kasihan dia loh. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, tergantung matanya. Kalau matanya sehat jauh, 100 meter masih kelihatan. Tapi kalau matanya plus minus, huruf 1 itu huruf keadaan kasmani dia ada kelihatan. Ya kenapa? Matanya minus, nggak pakai kacamata, lupa. Itu saking hebatnya si buruk ini. Buruk itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, pipinya lembut seperti pipi manusia. Pipinya lembut seperti pipi manusia. Tapi yang ibu-ibu tonton di film, yang bapak-bapak tonton di film, itu bukan buruk. Yang badan kuda, kepala manusia, bukan. Kan itu bukan buruk, itu hantu. Itu hantu. Apalagi kalau ada yang pakai aks turun dari langit, puk, jatuh. Itu bukan bidadari gitu. Itu bidadara namanya. Buruk itu kepalanya seperti kepala hewan dan memiliki sayap. Kakinya seperti kaki sapi, buntutnya seperti buntut onta, badannya lebih kecil dari kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Satu kali melangkah sejauh mata memandang. Itu buruk. Nabi Muhammad naik ke atas buruk itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Makanya ibu, bapak, bu, pak, segala sesuatu itu pakai kendaraan, pakai wasilah. Walaupun ada kemampuan tetap berwasilah. Walaupun punya kemampuan tapi tetap berwasilah. Pakai kendaraan. Jangan mentang-mentang punya kemampuan merasa diri hebat. Tidak butuh lagi wasilah, tidak butuh lagi perantara, tidak butuh lagi guru. Mentang-mentang otaknya cerdas, sekali baca langsung hafal, sekali baca langsung hafal, sekali baca langsung hafal. Tidak butuh lagi guru. Kenapa? Saya gampang, tinggal baca aja langsung. Hebatlah saya daripada dia. Dia cuma bisa ngajar, saya bisa hafal. Wow. Tidak perlu wasilah orang ini. Ingat, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kecuali melalui wasilah. Wasilah kita adalah Nabi Muhammad. Wasilah kita adalah Nabi Muhammad. Setelah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allah mengajarkan kita setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, Allah mengajarkan kita, ayo salam kepada nabiku, kekasihku Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu wasilah lagi melalui assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jangan pernah lepas, Beb. Kita ini nggak ada Nabi Muhammad, Beb.
Jadi gimana Bib? Wasilah kita sekarang siapa Bib? Ulama warasatul anbiya. Apa kata Rasulullah Ibu? Bu, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, jalisul ulama warkab birukabikum fa innal ulama yuhyil qalbal maita kayuhyil arda biwabili minas sama. Kata Rasulullah, jalisul ulama, duduk dengan para ulama, duduk dengan para ulama, warkab birukabikum, kejar ulama dengan kendaraan kalian, kejar, warkab tunggangi kendaraan, birukabikum dengan kendaraan kalian, kejar ulama dengan kendaraan kalian. Fa innal ulama, maka sesungguhnya ulama yuhyil qalbal maita, menghidupkan hati yang mati, kayuhyil arda biwabili minas sama, seperti bumi yang hidup karena turunnya hujan dari langit. Sallallahu alaihi Nabi, sallallahu alaihi Nabi. Bu, Pak, sekarang banyak orang yang memuliakan ulama atau banyak orang yang memuliakan umaro? Banyak yang takut dengan ulama atau dengan umaro? Banyak yang takut dengan umaro. Dengan ulama, apa yang disampaikan ulama ndak takut. Padahal yang disampaikan ulama itu berdasarkan dari Al-Quran, hadis. Bu, Pak, banyak orang yang bangga dekat dengan umaro atau banyak orang yang bangga dengan dekat dengan ulama? Kalau sudah dekat dengan umaro, wah, mulai cari jabatan, mulai cari kekuasaan, mulai cari kesempatan, mulai cari lokak, mulai cari lokak, padahal banyak lokak di jalan. Mulai dekat dengan umaro, mulai mulai cari muka, carmuk, cari muka, bakar remuk dia dengan cari muka itu. Mulai, tapi dengan ulama, wah, sudah meninggal ulama itu, ya Allah, hilang ulama kita. Satu lagi sudah wafat, sudah wafat, iya, yang hidup masih ada. Yang sudah wafat, iya memang sudah wafat, yang hidup ada. Duduk, kejar, hadiri pengajiannya. Jangan sudah wafat baru bilang, aduh, hatiku bagaikan tersayat-sayat dengan meninggalnya ulama. Yang hidup masih banyak, datangi, kumpul dengan mereka, hadir majelis mereka. Kalau memang ingin dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Pak, Bu, kalau mau pintar harus belah. Kalau mau kaya harus usaha. Kalau mau surga harus ibah. Kalau mau neraka harus ada yang mau neraka. Semuanya itu tidak bisa langsung, ada usaha. Orang yang berusaha baik dia akan dapat orang yang berusaha tidak baik dia akan dapat yang tidak baik. Sebagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, itu yang pertama, pakai kendaraan, pakai buruk. Kalau langsung bisa saja, tidak menutup kemungkinan malaikat Jibril dan malaikat Mikail bawa Nabi Muhammad langsung ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, tapi tidak pakai buruk. Ada kendaraan. Ada satu lagi nih, Bu, Pak,
Kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha? Udah tahu, memang tidak tahu. Kenapa tidak langsung? Kenapa tidak langsung? Langsung saja dari Masjidil Haram langsung tembak, dari Masjidil Haram langsung tembak ke Sidratul Muntaha, tidak usah lagi ke Masjidil Aqsa lagi. Kenapa harus Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa enggak langsung saja Masjidil Aqsa langsung tembak ke atas, Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Nah, ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang penting juga termasuk. Apa hikmah di dalamnya? Perjalanan kita ini, ada perjalanan yang menuju ke Allah, ada perjalanan yang menuju ke Allah, ada muamalah bainana wa bainallah, ada muamalah bainana wa bainan nas, ada muamalah kita sesama manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak selalu berharap sholat khusyuk, betul? Betul tidak? Sudah khusyuk sholatnya? Sudah khusyuk sholatnya? Sholat yang belum khusyuk itu bagaikan badan tanpa kepala. Sholat apa itu? Badan tanpa kepala. Sholat hantu. Sholat yang tidak ada khusyuk itu sholat bagaikan badan tanpa kepala, bagaikan jasad tanpa ruh, bagaikan jasad tanpa ruh kalau sholat tanpa khusyuk. Kita selalu minta, ya Allah berikan aku sholat yang khusyuk, ya Allah berikan aku zikir ini dengan hudur, dengan khudu', dengan tadabbur. Ketika baca Al-Quran aku merasakan kelezatan, berikan ya Allah. Maka jawaban dari hal yang seperti itu, harus ada perjalanan yang harus kita lalui. Apa perjalanannya? Tidak bisa kita nyambung hablum minallah kalau kita belum bisa menyambungkan hubungan baik hablum minan nas. Tidak akan nyambung, Pak. Tidak akan nyambung, Bu. Hablum minallah kita tidak akan nyambung kalau kita belum mampu menyambungkan hablum minan nas. Kalau kita masih punya musuh, maka tidak akan pernah kita sampai kepada Allah. Kalau kita masih ada yang dibenci, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bu, Pak, Bu, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Betul? Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Betul tidak? Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada daging, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sebaik-baik orang pasti ada salahnya. Kalau makan ikan, makan tulang, makan daging. Kalau yang suka makan tulang berarti kucing. Kalau lihat orang yang sudah baik kemudian laku kesalahan, yang diambil apanya? Kalau ada yang ngambil buruknya berarti kucing. Orang selama ini udah baik, selama ini udah bagus, sholat 5 waktu rajin, majelis rajin, perbuatan baik rajin, subhanallah khilaf al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ada aja godaan syaitan, ada aja godaan minasyaitonir rajim, tergelincir sedikit.
tergelincir sedikit, ya sudahlah. Nah, namanya manusia, makan dagingnya aja. Tulangnya apa? Tulangnya kasih ke kucing. Tulangnya kasih ke jangan sama-sama tulangnya di presto. Zaman sekarang makan ikan tongkol presto. Tahu ikan tongkol presto? Makan ikan tongkol di presto, tulangnya lembut, tinggal langsung kayak kerupuk. Itu saking orang getah basah, nggak mau lagi kasih kucing, dimakan semua sama tulangnya. Habib pernah ke Bengkulu, mampir di satu restoran, makan ayam goreng presto. Bingung apa, dulu belum tahu, waktu itu belum tahu apa itu ayam goreng presto. Pas masuk ke situ ayam goreng presto, ternyata ayam goreng presto itu tulangnya pun bisa dimakan. Jadi makan ayam tuh langsung sama tulang, sama-sama tulangnya dimakan. Tulangnya pun renyah, enak digigit. Subhanallah. Ini sudah di hutan harimau tidak ada makanan lagi. Ini kucing pun tidak ada makanan lagi. Di hutan itu harimau Sumatera sampai keluar hutan makan orang. Kenapa? Karena rantai makanan mereka udah habis. Udah jadi kebun sawit sama kebun karet sia-siong. Sudah jadi kebun karet, orang-orang cinta dunia, tidak ada makan lagi, keluar dia. Nah sekarang si kucing tidak ada lagi makanan lagi kalau sudah ayam sama ikan di presto. Nah balik lagi ke situ, apa? Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sebaik-baik orang pasti ada salahnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Kalau melihat orang, waduh togel dia main, kerik pohon dia ikut, SR dia laju, apalagi pitup dia main. Itu pokoknya minuman tua cecep laju. Perempuan gonta-ganti, banyak hal-hal yang haram dia lakukan. Tapi subhanallah, dia rajin berbuat baik, rajin tolong orang. Tidak bisa dia melihat orang susah dia bantu. Dia ngomongnya selalu baik, tidak pernah ngomongin orang. Maka ambil yang mana ya Pak Bu? Ambil yang mana ya Pak Bu? Ambil yang baiknya, yang buruknya tutup, ditutup. Ada seorang perempuan hamil ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Aku sudah berzina ya Rasulullah. Had aku ya Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau tutup amanlah engkau. Kalau kau tutup amanlah dirimu. Tapi gara-gara kau sudah buka, maka syariat Allah berjalan. Kau pulang, kau lahirkan itu anak, sudah kau lahirkan, kau datang ke sini, kau akan direhad, akan dirojok. Kenapa? Karena dia telah melanggar syariat. Kalau ada orang berbuat buruk, Bu, kalau ada orang berbuat buruk, maka tutupi keburukannya, jangan diceritakan kemana-mana. Di zaman Imam Malik bin Anas, ulama madhab, terjadi seorang Bilal pemandi jenazah, memandikan jenazah seorang perempuan. Jenazah perempuan ini ketika dia mandikan, maaf ibu, pas sampai kemaluannya, dia mau bersihkan kemaluan si perempuan ini tadi. Dalam hati si pemandi jenazah ini, inilah alat yang mendatangkan murka Allah.
kau selama hidupmu kau jadikan ini untuk mencari nafkah dengan berzina. Oleh si pemandi jenazah tadi dalam hatinya menuduh si perempuan ini telah melakukan zina. Apa yang diberikan oleh Allah untuk si pemandi jenazah ini? Maaf ibu bapak, tangannya menempel di kemaluan perempuan tadi. Tangannya menempel di kemaluan perempuan tadi, menempel, tidak bisa lepas, menempel tidak bisa lepas. Allah kasih hukum seketika itu juga menempel tangannya di kemaluan perempuan tadi, tidak bisa lepas. Akhirnya orang bingung, bagaimana ini? Apakah tangan si perempuan ini yang dipotong? Kalau tangan si perempuan ini dipotong, kasihan. Apakah kemaluan si perempuan itu yang dipotong? Tidak boleh menyakiti jenazah. Bingung. Akhirnya melapor kepada Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, coba tanya sama si perempuan tadi. Ketika memandikan tadi dia ngomong apa? Ketika memandikan jenazah tadi dia ngomong apa? Akhirnya si perempuan ini ngaku ketika mandi tadi, ketika aku menggosok kemaluannya, aku mengatakan inilah alat yang dijadikan mendatangkan murka Allah yang selalu berzina. Ini. Maka kata Imam Malik, orang yang seperti yang memandi jenazah ini, dia berarti sudah menuduh berzina. Orang yang menuduh berzina tanpa bukti maka harus dicambuk 80 kali. Makanya ibu-ibu hati-hati bu, pak, hati-hati menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Hukum Islam adalah dicambuk 80 kali cambukan. Jangan nuduh-nuduh orang melakukan perzinahan. Akhirnya apa? Akhirnya si pemandi jenazah ini dicambuk 80 kali. 1, 2, 3, 70, 78, 79, 80. Subhanallah, pas pukulan ke 80 lepas tangan si pemandi jenazah tadi dan tidak nempel lagi di kemaluan perempuan tadi. Akhirnya sadar, inilah kesalahan si pemandi jenazah tadi. Dia menuduh si perempuan ini berzina. Padahal apa? Padahal Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Tutupi, kufu masawi mautakum, tutup, cukupkan, cukup, jangan dibuka-buka keburukan orang yang sudah mati di antara kalian. Jangan dibuka-buka, jangan dijadikan tersangka. Orang sudah mati, orang sudah meninggal, dijadikan tersangka lagi. Innalillahi wa inna ilaihi, sudah mati syahid jadi tersangka lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sudah meninggal tutup, jangan dibuka-buka lagi. Orang sudah meninggal jangan dibuka keburukannya, apalagi orang yang masih hidup. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Isra Mi'raj ini mengajarkan kita apa? Hablum minan nas, yang baik. Bu, biasanya orang benci itu karena ada apa? Karena ada apa? Orang benci dengan seseorang itu karena ada apa? Satu. Kenapa aku benci dengan dia? Satu, karena sombong. Gara-gara kesombongan yang ada pada diri kita, akhirnya kita benci dengan orang itu. Satu. Dua, hubbud dunia, cinta dunia. Tiga, gara-gara iri. Tidak pantas dia itu dapat, mestinya aku dapat itu, bukan dia. Dia tuh apalah, kartunya tuh ada sama aku. Kartu asnya ada sama aku, apalagi joker sama aku yang pegang. Iri, kemudian dendam, gara-gara dendam akhirnya benci. Makanya ibu, bu, pak, tiga
kata Rasulullah, la tarfa salatuhum fawqa ru'usim sibra, tidak diterima salat Allahu Akbar, tidak diterima, salat kita tidak diterima, salat ibu tidak diterima, salat kita semua tidak diterima kalau kita tergolong tiga orang ini. Apa tiga orang ini? Satu, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhid, perempuan yang tidurnya nyenyak, suaminya cemberut. Perempuan yang tidur enak-enak, suaminya merengut. Perempuan yang tidurnya ngorok, suaminya pening, pusing kepalanya, dongkol, minta jatah tidak dikasih. Abang nih, jauh, abang bau. Abang tidak ada duit, tidak ada barang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau abang kasih duit baru dapat. Enggak kasih duit, enggak. Ini perempuan, Bu. Ini perempuan, Bu. Salat 5 waktunya, Bu. Nyangkut di mana? Nyangkut di atap. Salat 5 waktunya nyangkut, sedekahnya nyangkut, zikirnya nyangkut, majelisnya nyangkut, semua nyangkut. Kenapa? Karena dia sudah membuat suaminya tidak ridho, suaminya tidak ikhlas, suaminya tidak nerima. Ya Pak, ada nggak istri-istri kayak gitu? Ada. Bu, ada nggak istri-istri yang kayak gitu? Ada. Banyak istri-istri yang sholatnya tidak diterima. Wajarlah kata Rasulullah, dalam neraka isinya banyak perempuan. Insya Allah perempuan yang majlis di Nurul Ihsan ini tidak termasuk, insya Allah. Insya Allah tidak termasuk golongan orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah amma qauman wahum lahu karihun. Yang kedua yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah seorang imam menjadi imam sholat, tapi makmumnya tidak senang, tidak suka, tidak ridho dia jadi imam. Makmumnya tidak suka, makmumnya tidak ridho dia jadi imam. Kenapa? Tidak cocok jadi imam. Kenapa? Akhirnya berkhot. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum bilang, kau Fulan yang jadi imam. Tuh. Yang si Fulan ini gara-gara dia tadi sudah haji 4 kali. Sudah umroh 10 kali. Sudah macam-macam, sudah pangkatnya sudah banyak, sudah hebat, sudah ini. Jadi tidak lagi disuruh maju sendiri. Yang si makmum kalau dia udah jadi imam, kau semua makmum, kau. Imam ini sholatnya tidak diterima walaupun tinggal sejengkal lagi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sembarangan masuk ke musola, ke masjid langsung jadi imam. Jangan, ada imamnya, ada imam rawatibnya, ada imam yang sudah ditentukannya. Kalau memang sudah ada imam, maka jangan, kata orang Palembang itu, jangan macak-macak. Jangan macak-macak. Kalau galak macak-macak, ujungnya ucak-ucak. Kalau galak macak-macak, ujungnya ucak-ucak. Tahu ucak-ucak? Ucak-ucak itu kacau. Kalau macak-macak itu bisa-bisa. Padahal ada kemampuan, tapi bisa-bisa. Seolah-olah mampu. Ujungnya akhirnya jadi kacau. Ujungnya jadi kacau. Makanya jangan macak-macak, ujungnya ucak-ucak.
Itu. Ya Pak, jangan mentang-mentang kita sudah lama di masjid, sudah lama di musola, wajib jadi imam. Lihat kadar kemampuan. Dalam kitab fikih tercantum, orang yang mustamir, istimrar ala saghair, orang yang terlalu terus menerus melakukan dosa kecil, makruh dia jadi imam. Makruh dia jadi imam. Gitu. Selalu celana pendek kalau duduk depan rumah sambil nyapu nyagai pohon janda bolong. Itu pakai celana pendek atau pakai kain tadi turun sampai pusar yang kelihatan, sampai bawah pusar pun kelihatan. Itu aurat terbuka, sering terbuka aurat. Pak, Bu, orang yang sering terbuka aurat itu adalah orang fasik. Orang fasik istimrar ala saghair, yang selalu melakukan dosa. Itu kecil akhirnya jadi besar. Dosa kecil juga. Akhirnya setiap hari jadi besar dia. Kayak ibu-ibu, kecil juga tidak apa-apa lah. Depan rumah nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab panjang, tapi bajunya baju daster yang sampai lutut, betisnya kelihatan. Itu. Jilbabnya panjang, syar'i jilbabnya sampai pinggang, panjang jilbabnya. Tapi betisnya tapi baju dasternya sampai betis, sampai lutut. Kaki betisnya kelihatan. Nutup atas bawah terbuka. Nah, orang-orang yang kayak gini adalah orang fasik. Fasik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, kalau kita mau jadi imam, maka jagalah kita jangan sampai kita hilang muru'ah. Jaga aurat, jaga tingkah laku, jaga omongan, jaga tempat kumpul, dijaga. Kenapa? Karena sholat imam yang makmumnya tidak senang dia jadi imam, sholat si imam mardudah, tidak diterima. Ini yang kedua, sholat tidak diterima. Yang ketiga, apalagi sholat yang tidak diterima? Yang ketiga, sholat yang tidak diterima adalah wa akhawan mutasoriman, dua orang yang bermusuh-musuhan gara-gara bisnis yang sama, musuh. Gara-gara sama-sama buka kafe, musuh. Gara-gara sama-sama buka jualanan yang sama, musuh. Di Palembang 10 meter jualan pempek, 10 meter lagi jualan pempek lagi, 10 meter lagi jualan pempek lagi. Pas malam jam 7 habis semua. Habis semua. 10 meter pempek. Subhanallah. Semuanya habis. Semuanya laku. Kenapa? Karena rizki itu datangnya dari Allah. Rizki Allah yang menentu. Mau usaha apapun, samakah usaha kita dengan orang lain? Tidak jadi masalah, karena Allah yang mengatur rizki. Allah yang mengatur rizki, bukan rizki di tangan manusia, rizki di tangan Allah. Jangan gara-gara usaha menjadikan kita jadi permusuhan. Apalagi gara-gara majelis taklim, majelis taklim Al-Hasir dengan majelis taklim lain, bentrok, musuh. Anak majelisnya nggak boleh pergi ke majelis-majelis yang lain, cukup di sini saja, jangan yang lain. Kalau ke yang lain kau kepecat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mau belajar tak boleh. Kau kalau sudah mau ikut majelis ini, tak boleh ke majelis mana-mana lagi, cukup di sini. Aku gurumu, tak boleh yang lain. Kalau keluar, kalau pergi ke majelis lain, you and me and. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Naudzubillah min dzalik. Majelis itu tempat menuntut ilmu, bukan tempat untuk fanatisme, bukan tempat untuk menjadi kelompok-kelompok yang membeda-bedakan dengan kelompok yang lain. Tidak. Majelis ilmu, majelis taklim itu umum, am, untuk siapapun, muslimin dan muslimat. Jangan dilarang-larang anak-anaknya, anak santrinya, anak majelisnya untuk kemana-mana. Jangan mengajarkan kepermusuhan di dalam majelis, tapi ajarkan silaturahmi di dalam majelis. Jangan diajarkan permusuhan, jangan diajarkan kebencian, tapi diajarkan kerukunan, kecintaan satu dengan yang lain. Ini kadang-kadang nggak diajarkan, sudah pintar sendiri dia. Kalau bab lain tapi bukan kerukunan, kecintaan dalam bab majelis, ada cari jodoh, pintar dia cari sendiri nih. Di majelis jadi ladang jodoh. Ya, di majelis jadi ladang jodoh. Tapi jodohnya kadang kebablasan. Kebablasan, belum nikah kayak seperti sudah nikah. Naudzubillah min dzalik, anak zaman now. Iya bu, zaman dulu ada nggak pacaran bu? Nggak ada ya. Zaman dulu nggak ada pacaran, jodoh-jodohan, dijodohkan langsung. Zaman sekarang anak mau dijodohkan, Pak, bapak sama mama nggak tahu isi hatiku. Bapak dan mama nggak tahu pilihanku. Aku pengen nyari yang seperti ini. Pilihan bapak mama tuh nggak sesuai dengan pilihanku. Kata orang tua dulu, kau belum makan garam nak. Kau belum makan garam, bapak sama mama udah makan garam, udah tahu. Ini sekarang ini anak sekarang udah lagi makan garam, makan keju. Makan keju. Kalau dulu kita makan garam, sebelum makan garam, sudah makan nggak garam. Zaman sekarang sebelum makan keju, sudah makan keju. Dulu makan garam sunnah. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah tinggal garam sebelum makan, garam sesudah makan. Kenapa? Karena garam sebelum makan bisa menolak racun, garam sesudah makan bisa menawarkan racun. Itu masih diamalkan di Kuala Tungkal nih, sebagian masih diamalkan, alhamdulillah. Kalau di Palembang sebagian aja di tempat habaib diamalkan, yang lain tidak lagi diamalkan garam. Boro-boro diamalkan garam. Makan sambil minum sekarang. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Ini sambil makan tangan kanan, tangan kiri main HP. Tidak lepas HP, sampai makan pun sambil megang HP. Sambil makan sambil megang HP, itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu adab makan mah. Kalau orang Yahudi makannya ribut, berentang-berenting. Kalau orang Nasoro makannya sepi kayak kuburan. Kalau orang Nasoro. Kalau orang Muslim sedang-sedang, sambil ngomong, diem. Makanya orang dulu kalau anak-anaknya makan bunyi piring tang-ting marah. Jangan terlampau ribut makan. Jangan sendok tuh tang-ting. Itu kenapa? Karena Yahudi yang ribut tuh Yahudi. Kalau makan ribut rame itu Yahudi. Kalau makannya tenang sepi kayak kuburan itu Nasoro. Tapi kalau Muslim wasat, tengah. Tidak ribut dia, tidak juga sepi sekali, tidak, sedang-sedang. Sambil makan kadang-kadang ngomong. Kadang-kadang ngomong. Itu cara Islam. Nah, anak-anak kita sekarang banyak condong kemana, Bu? Condong kemana? Banyak condong ke arah Yahudi atau Nasoro.
Pakaian Yahudi. Anak kecil, Bu, Ibu, anak kecil diberikan pakaian Yahudi Nasoro. Diberikan pakaian Yahudi Nasoro. Ketika dia besar, maka dia akan minta belikan pakaian Yahudi dan Nasoro. Kenapa? Karena dari kecil sudah diberikan pakaian Yahudi Nasoro. Iya, enggak apa-apa, Bib, masih kecil. Enggak apa-apa, Bib, masih kecil. Umur 9 tahun, enggak apa-apa, Bib, masih kecil. Umur 11 tahun, enggak apa-apa, Bib, masih SD. Umur 13 tahun, enggak apa-apa, Bib, masih SMP. SMP masih dianggap anak-anak zaman sekarang. Enggak apa-apa, Bib, anak kan masih SMP, masih anak-anak. Apa anak-anak kalau dikawinkan punya anak? Bu, Pak, umur 9 tahun itu laki-laki dan perempuan itu sudah bisa baligh. 9 tahun. 9 tahun anak-anak perempuan sekarang sudah haid. 9 tahun sudah haid dia, kelas 4-5 SD sudah mengalami haid. Itu tercantum dalam kitab fikih. 9 tahun ke atas sudah haid bisa. Laki-laki sudah bisa haid. Maka kalau anak SD kelas 6 bisa menghamili kawannya sendiri, itu tidak menutup kemungkinan. 6 SD menghamili kawannya sendiri, sama-sama kelas 6 SD. Bisa tak? Bisa. Kenapa? Karena sudah haid. Makanya ibu-ibu dari kecil dididik. Dari kecil dididik pakaiannya pakaian Islami, makanannya makanan Islami, cara-cara Nabi. Jangan diikuti cara-cara Yahudi, jangan diikuti cara-cara Nasoro, ikuti cara-cara Nabi. Kalau makan, awali dengan doa, ingatkan. Kalau minum, awalkan doa dengan doa, ingatkan. Makan dengan cara duduk, minum dengan cara duduk. Kalau anaknya makan atau minum sambil naik motor, bahaya. Ini kadang-kadang tangan kanan gas, tangan kiri minum. Tangan kiri minum. Ada yang lebih bahaya lagi, tangan kanan gas, tangan kiri main HP. Bahaya. Bahaya. Berapa banyak terjadi kecelakaan gara-gara main HP sambil naik motor. Dan apalagi sudah main gas tangan kanan, minum tangan kiri, sudah ikut cara syaitan, tomboran, mati, bukan mati syahid, mati setan. Kenapa? Karena minumnya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini mengingatkan kita hablum minan nas dan hablum minallah. Tidak akan pernah menyambung hablum minallah kalau hablum minan nas kita masih putus. Mulai malam ini kita niat semuanya, yang di dalam, yang di luar, yang semuanya yang mendengar. Kita niat malam ini tidak ada yang satupun yang saya benci, tidak ada satupun musuh, tidak ada satupun yang putus tali silaturahmi dengan saya, tidak ada satupun yang saya iri, yang saya dengki, yang saya dendam. Semua sahabat saya, semua saudara saya, semua kaum muslimin atau non muslim, semua saudara saya. Tidak ada yang saya benci, tidak ada yang saya dengki. Ada satu, Bu, Pak, ada satu sahabat Nabi Muhammad, Rasulullah lagi duduk di sini. Rasulullah bilang, lihat kalian, sebentar lagi akan masuk orang ahli sorga. Para sahabat melihat, siapa itu? Ternyata yang masuk bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Bilal, bukan sahabat-sahabat besar, bukan. Yang masuk sahabat yang biasa, sahabat kecil, sahabat yang bukan orang kaya, sahabat yang bukan banyak ibadah. Masuk, wah Allah, si Fulan ahli surga.
besok terjadi lagi. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan masuk orang ahli surga. Pas dilihat orang yang kemarin, besok yang ketiganya, kata Rasulullah, akan masuk lagi orang ahli surga. Yang masuk sama si fulan. Akhirnya satu sahabat namanya Abdullah bin Umar mendatangi, membuntuti orang ini sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, Abdullah bin Umar ngetok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Ibnu Umar. Umar Ibnu Umar Ibnu Khattab. Wah, anak Umar bin Khattab. Langsung dia tadi dibuka, langsung dipersilakan masuk. Pas dipersilakan masuk, ditanya, ada apa wahai Ibnu Umar? Abdullah, aku kesini mohon izin. Izin apa? Izin mohon nginep di rumahmu. Hah? Kenapa? Aku lagi ada masalah dengan abahku Umar bin Khattab. Jadi aku kepengen 3 hari nginep di rumahmu, ingin menenangkan permasalahan. Silakan kau menginap di rumahku. Akhirnya dia menginap di rumah orang ini. Ketika menginap di rumah orang ini, dilihat oleh Abdullah bin Umar. Malam-malam dia lihat orang ini di kamar tidur. Jam 2 dilihat tidur. Jam 4 dilihat tidur. Pas azan subuh tidur. Kita itu itu kita, kalau mereka azan subuh langsung ke masjid. Sahabat Nabi Muhammad ya, masjid, habis dari masjid pulang ke rumah nafkah, cari nafkah. Besok malamnya dilihat lagi, tidak ada keistimewaan. Tidak ada keistimewaan, bangun malam kah, sholat malam kah, sujud di malam hari kah, tidak ada. Akhirnya dia ngomong, ya fulan, aku mohon maaf. Aku mohon maaf, bukan niatku untuk berbohong, tidak ada. Aku mohon maaf, aku tidak ada perselisihan dengan orang tuaku. Jadi aku kesini hanya ingin menyelidikimu. Menyelidiki apa? Kemarin Rasulullah bilang 3 hari berturut-turut engkau ahli sorga, ahli sorga, ahli sorga. Aku bingung, apa amalanmu? Kok bisa kau jadi ahli sorga? Pas aku cari selidiki, aku nginep di rumahmu, tidak aku lihat satupun amalan yang istimewa. Tidak ada amalan yang istimewa. Sholat malam tidak ada amalan istimewa. Kalau dihitung-hitung, amalan aku lebih istimewa. Apa amalanmu yang kira-kira yang aku tidak tahu? Kata si fulan tadi, yang kau lihat itulah amalanku. Pagi aku cari nafkah, malam aku istirahat tidur, pagi aku cari nafkah, sholat 5 waktu aku di masjid, itulah amalanku. Coba kau pikir-pikirkan, apa amalanmu? Kata Abdullah bin Umar tadi, kata orang ini, mungkin ini apa? Aku rutin setiap malam sebelum tidur, aku duduk di atas kasurku, aku duduk di atas tempat tidurku. Aku renungkan semua kejadian yang ada dari pagi sampai malam ini, aku renungkan, dan pada malam ini aku maafkan semua orang yang menzalimiku, aku maafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku. Aku tidur tidak membawa kebencian, aku tidur tidak membawa dendam, aku tidur tidak membawa dengki, tidak bawa iri, aku tidur dalam keadaan hati yang tenang. Ini yang aku amalkan setiap malam. Tidak aku tidur kecuali semua orang yang berbuat salah kepadaku sudah aku maafkan semua. Tidak aku tidur kecuali orang yang melakukan kezaliman kepadaku sudah aku maafkan semua. Ini mungkin amalan yang aku rutinkan, yang mungkin ini yang menjadi penyebabnya. Kata Abdullah bin Umar, ini bukan amalan yang biasa, ini amalan yang luar biasa. Hati yang bersih tercantum dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat banyak harta, tidak bermanfaat banyak anak,
tapi yang bermanfaat untuk datang kepada Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari dendam, selamat dari sombong, selamat dari riya. Ini hati yang selamat, ini yang atallah, ini yang akan berjumpa dengan Allah. Maka orang ini mendapat jaminan ahli sorga karena amalan dia, hatinya bersih sebelum dia tidur. Makanya ibu-ibu, hablum minan nas ini penting. Ini ingat, segemuk-gemuk ikan pasti ada, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Jangan pernah kita menilai orang dari zahir, karena kita tidak tahu. Mungkin orang ini di mata kita meninggalkan sholat, tapi kita tidak tahu malam harinya dia sholat. Mungkin di mata kita orang ini maksiat, tapi mana tahu kita malam harinya dia bertaubat. Orang kafir umur 80, hari Senin masuk Islam, Senin pagi masuk Islam, Senin siang meninggal, masuk surga. Orang kafir Senin pagi masuk Islam, Senin siang meninggal, kemana dia? Masuk surga. Yughfar ma qad salaf, Allah ampuni semua dosa yang telah lalu. Apalagi kita orang muslim ini, apalagi kita orang muslim ini, tidak akan pernah kita akan mendapatkan surganya Allah kalau di hati kita masih memiliki kebencian, dengki, iri, dendam dengan orang lain. Ini yang kedua. Jam 8 lewat 2 jam, belum jam 12, belum jam 12. Yang ketiga, ada 10 yang mau disampaikan. Ini baru 3. Terus ibu-ibu, satu yang jawab terus, yang lainnya terus. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, Bu, Pak, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad, setelah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ngapain? Di Masjidil Aqsa kenapa? Apa yang dikerjakan? Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa ditarik oleh malaikat Jibril untuk jadi imam sholat berjamaah. Kakaknya ibu, tidaklah akan pernah orang itu mi'raj, karena Rasulullah mengatakan mi'rajul mu'min as-shalah. Kata Rasulullah, mi'rajul mu'min as-shalah, mi'rajnya orang mukmin adalah salatnya. Tidak akan pernah orang itu mi'raj kalau dia masih meninggalkan sholat berjamaah. Nabi Muhammad stop di Masjidil Aqsa sebelum naik uruj ila sama, sebelum naik ke atas. Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa ngapain dulu? Sholat berjamaah. Kalau dekat masjid tidak berjamaah, maka orang ini kama la sholata lahu, seperti orang yang tidak sholat. Seperti orang yang tidak sholat. Orang jironul masjid, jiron, tetangga masjid, tidak sholat di masjid, kasolatalahu, seperti tidak ada sholat baginya. Alias apa? Sholatnya tidaklah mendapatkan faedah, manfaat. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkarnya tidak akan rasakan, tidak akan dirasakan. Makanya ibu, orang yang rajin sholat berjamaah, man sholat bijamaatin lam yatruk takbiratul ihram ma'al imam arba'ina yauman falahu bara'atain, bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari berjamaah 5 waktu berjamaah,
lam yatruk takbiratul ihram ma'al imam, tidak meninggalkan takbiratul ihram dengan imam, tidak terlambat. Tidak terlambat. Ini kadang-kadang sudah qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang di depan masih dikit lagi, rokok belum habis, dikit lagi, masih santai di kursi depan, dikit lagi. Wah, cepat bener qomat di belakang nih, cepat bener qomat di dalam, dikit lagi rokok, tinggal sedikit lagi. Sayang dengan rokok, sayang dia. Takbiratul ihram dia tinggalkan. Takbiratul ihram imam dia tinggalkan. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Likulli syai'in safwah wa safwatis shalah takbiratul ihram ma'al imam. Kata Rasulullah, setiap segala sesuatu itu ada intinya. Setiap segala sesuatu itu ada intinya. Inti sholat berjamaah adalah takbiratul ihram ma'al imam. Imam takbir, Allahu akbar. Makmum yang dapat inti berjamaah langsung dia menyambung takbiratul ihram dengan imam tadi. Allahu akbar. Ini makmum dapat inti dalam sholat berjamaah. 40 hari dia lakukan seperti ini. 40 hari dia lakukan seperti ini. Istimrar, rutin, terus, tidak tinggal, tidak putus 40 hari. Maka dia dapat 2 baroah. Dia dapat 2 kebebasan. Apa 2 kebebasan? Baro'atan minan nar. Dia terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari api nerakanya Allah. Yang kedua, dia terbebas dari nifaq, kemunafikan. Orang yang rutin sholat berjamaah, yakinilah orang ini adalah bukan orang munafik. Orang yang rutin berjamaah 5 waktu berjamaah, yakinilah orang ini bukan orang munafik. Orang yang sering meninggalkan berjamaah, maka diragukan kalau dia bukan munafik. Diragukan kalau dia bukan munafik. Kalau sering meninggalkan berjamaah, maka seringlah berjamaah. Guru kita Habib Umar datang dari rumah ke masjid di pondok kita. Pas masuk masjid sudah 2 rakaat berjamaah. Akhirnya beliau ikut, Allahu Akbar, ikut berjamaah rakaat 3-4. Beliau ikut. Kemudian imam salam, dia berdiri, tambah lagi rakaat sampai selesai salam. Sudah selesai salam, beliau bangun lagi, beliau maju lagi ke depan, beliau sholat lagi, berjamaah lagi. Allahu Akbar. Sholat berjamaah lagi, ngulang lagi. Kenapa? Yang pertama tadi tidak dapat takbiratul ihram dengan imam. Yang kedua ini beliau ulang biar tetap dapat takbiratul ihram dengan imam. Itu makanya i'adah sholat, mengulang sholat itu termasuk hal yang sunnah. Kalau kita ingin sudah rutin takbiratul ihram dengan imam, kita sudah rutin takbiratul ihram dengan imam, ternyata mendapatkan sholat berjamaah sudah rakaat kedua, kita jadi terlambat 1 rakaat, sudah hilang 1 rakaat. Maka kalau kita udah rutin mendapatkan takbiratul ihram dengan imam, tidak putus-putus, sunnah mencari jamaah lagi untuk ikut sholat lagi dari awal, dari takbiratul ihram dengan imam. Apa manfaatnya? 1, terbebas dari api nerakanya Allah. 2, terbebas daripada sifat munafik. 3, terhapus dari semua dosa. 4, diangkat derajat sampai 27 derajat. 5, mendapatkan pahala 25 kali sholat. 6, mendapatkan rizki yang luas. 3, mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Orang yang rajin sholat berjamaah, ibu, anak-anaknya akan jadi anak yang soleh dan solehah. Apalagi kalau anak-anaknya diajak sholat berjamaah. Tapi anak-anak yang sudah tamyiz, jangan anak-anak yang lari di sana, lari di sana, lari di sana, lari di sana. Anak-anak yang sudah tamyiz, anak-anak yang sudah yang diajak ngomong paham, yang
diajak bicara nyambung. Kalau anak yang masih dianggapnya ini TK bermain, lari sana, lari sini, lari sana, nah itu nanti ganggu orang sholat. Anak-anak yang sudah tamis, yang umur 7 tahun ke atas, itu diajak 7 tahun. Kalau masih 7 tahun 6 tahun ke bawah, itu masih ngeloncat sini ngeloncat sana, nanti bapak sholat dia naik ke punggung. Dia naik ke punggung lagi berjamaah ini, lagi berjamaah dengan orang lain. Orang lain lihat, kau jatuh. Ya, tapi anak-anak yang sudah 7 tahun bawah boleh. Kenapa? Karena itu salah satu cara mendidik anak. Anak. Ini sholat berjamaah yang dilakukan Rasulullah sebelum Mi'raj. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau perempuan, sholat berjamaah itu lakukan selama lagi aman dari fitnah. Kalau muka ibu cantik, maka ketika keluar ke masjid, tutuplah mukanya dengan masker. Biar masuk ke masjid, dia perjalanan ke masjid itu tidak membuat laki-laki curi pandang. Laki-laki jadi curi pandang. Masuk ke masjid, lihat dulu. Kenapa? Karena kebiasaan ada ibu yang cantik. Hati-hati. Kalau ibu-ibu aman dari fitnah, kalau umur 60 ke atas sudah kerut-kerut, aman biasanya. Tapi kalau masih 60 ke bawah, apalagi 50 ke bawah, apalagi 30, 40 ke bawah, masih kencang semua tuh, itu udah aman biasanya. Masih membuat pandangan laki-laki pandangan pertama. Itu gawat. Nah itu insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini akan membuka kita peluang untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita mendapatkan taufik dari Allah untuk kita bisa rutin berjamaah 5 waktu, selalu sholat berjamaah, tidak meninggalkan berjamaah. Dan insya Allah kita mendapatkan selalu inayah, pertolongan dari Allah, dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk mendapatkan ampunan, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, mungkin ini yang bisa Habib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah Habib mohon ampun. Dan Habib umumkan, silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren Habib. Habib sedang membuka pendaftaran untuk anak laki-laki, dan untuk anak perempuan insya Allah habis lebaran haji, khusus tahfidzul Quran untuk yang menghafal Quran dan belajar agama, dan belajar untuk perempuan belajar masak dan belajar jahit. Biar keluar dari pondok pinter masak dan pinter jahit. Jangan keluar dari pondok pinter makan. Ini kebanyakan anak perempuan keluar pondok pinter makan. Nah, kita didik anak pondok kita yang perempuan khususnya bukan pinter jahat, bukan hanya pinter Al-Quran, tapi juga pinter agama dan juga pinter memasak dan menjahit. Biar pakaian suaminya disobek, dia bisa jahit. Kancingnya putus, dia bisa jahit. Itu insya Allah di Palembang kita akan buka selepas Lebaran Idul Adha, insya Allah. Dan laki-laki kita sudah buka. Sekarang sudah mulai pendaftarannya. Silahkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memasukkan anak ke pondok kita di Palembang, fadhol. Mungkin ini hada ma'agulakum walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.